Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with me Miss Eka in English lesson. In this video, we are going to learn Grow with English, Book 5, Lesson 2. Jadi pada video kali ini kita akan belajar Lesson 2, Where's the Teacher's Office? Yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Kita mulai pembelajaran kita on page 18, yaitu di situ ada picture. Look at the picture and answer the question based on the picture. Jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan gambar. Question number 1, where are the people? Di manakah orang-orang itu? Ya, they are at school. Jadi mereka di sekolah. Kenapa kita tahu di sekolah? Karena si anak dia memakai seragam sekolah. And question number 2, what do you see on the wall? Apa yang kamu lihat di dinding? Apa yang kita lihat di dinding? Ya, I see school map on the wall. Jadi kita ada melihat itu ada peta sekolah di dinding. Question number 3, does Melin's school have one floor? Apakah sekolah Melin mempunyai satu lantai? Jadi kita lihat ada tangganya, berarti sekolah itu ada 2 lantai. Jadi the answer is no, Melin's school has 2 floors. Jadi ada 2 lantainya. Atau no, it doesn't. Question number 4, who is Melin talking to? Dengan siapa Melin berbicara? Ya, bisa jadi Melin is talking to the teacher atau orang ini adalah guest, tamu misalnya ada yang datang. Jadi bisa kita juga bilang Melin is talking to the guest. Well, we continue our lesson on page 19. Pada halaman ini kita akan mengenal beberapa ruangan yang ada di sekolah in English ya. Oke, listen and repeat after me. Jadi dengarkan dan ulangi setelah Miss. A canteen, kantin. A classroom, ruang kelas. A computer room, ruang komputer. An infirmary, ruang UKS. A laboratory, ruang laboratorium. A library, perpustakaan. A principal's office, ruang kepala sekolah. A teacher's office, ruang guru. Bukan ruang kepala sekolah ya, ruang guru. A school hall, aula sekolah. Next page 20. Ya, halaman 20 sekarang. Nah, pada halaman 20 ini ada denah sekolah. Nah, ini adalah denah sekolah atau peta sekolah. Di mana di sini ada principal's office, ini ada ruang kepala sekolah, and di sini ada library, perpustakaan, and there's teacher's office, and there's the room 2A, and there's the room 2B, ruangan 2B, and the last the room 2C, ruangan 2C. Nah, di bawahnya ada 1, 2, 3 sentences, ada 3 kalimat yang mana yang pertama menyatakan the principal's office is beside the library. Jadi, ruang kepala sekolah berada di samping, beside itu di samping library, perpustakaan. And number 2, kalimat yang kedua, room 2B is between room 2A and room 2C.
Ruangan 2B di antara ruangan 2A dan ruangan 2C. Kita lihat ruangan 2B di antara ruangan 2A dan ruangan 2C. Oke, yang ketiganya, the library is opposite the teacher's office. Jadi library, perpustakaan, berseberangan dengan kantor guru atau ruangan guru. Nah, ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari yaitu apa itu beside, between, and opposite. Well, students, beside, between, and opposite itu adalah preposition. Nah, apa itu preposition? Preposition itu adalah kata depan. Jadi, kata yang kita gunakan untuk menyatakan tempat. Karena kali ini kita menyatakan tempat, maka kita gunakan preposition of place. Jadi, preposition of place itu digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Nah, mari kita lihat. Beside itu artinya di samping, between di antara, opposite itu berseberangan atau bisa diartikan berhadapan atau berlawanan. Nah, masih banyak kata preposition yang lain. Ada misalnya in front of, itu di depan, terus behind di belakang, dan lain-lainnya. Nah, kali ini hanya kita fokuskan pada 3 preposition of place, yaitu ada beside, between, and opposite. Jadi untuk lebih mudahnya kita buatkan rumusnya. Ada subjek di sini ruangan atau tempat pertama. Kemudian jangan lupa ada is-nya. Kalau tempatnya satu, kita gunakan to be-nya is. Tapi kalau tempatnya itu atau ruangannya ada 2, maka kita gunakan are. Terus preposition-nya. Setelah is ada preposition. Apakah itu beside atau between atau opposite. Is dan ruangan selanjutnya. Nah, kita lihat contohnya. Number 1, contoh yang pertama. The canteen is beside the library. Di samping perpustakaan. Jadi ada kantin, ini adalah ruangan pertama. Nah, kantin, terus ada is, karena dia satu. Beside itu preposition, di samping. The library yaitu ruangan selanjutnya. Nah, itu contoh kalimat kalau kita membuat lokasi suatu benda. Nah, contoh yang kedua, the teacher's office is between room A and room B. Jadi, kantor kepala sekolah, between itu di antara ruangan A dan ruangan B. Nah, ini contohnya saja. Jadi, di teacher's office itu adalah subjek yang pertama, kemudian ada is, dan ada between preposition room A and room B itu adalah ruangan selanjutnya. Nah, ini aturannya. Yang ketiganya, the library is opposite the principal office. The library itu ruangan yang pertama, terus ada is, kemudian ada preposition opposite, and ruangan yang selanjutnya ada principal office. Principals, saya lupa. Principal's office. Kita lanjutkan ke halaman 21, halaman 21. Nah, pada halaman ini kita akan mendengarkan rekaman yang menyatakan posisi ruangan-ruangan ini. Nah, setelah kalian mendengar rekamannya, kalian membulatkan apakah pernyataan yang pertama itu betul sesuai dengan letak dari ruangan-ruangan yang ada pada peta ini. Nah, kalau misalnya pernyataan yang pertama betul, maka kita jawabnya yes. Kalau misalnya yang pernyataan kedua misalnya salah, maka kita bulatkan no. Tapi kalau misalnya benar, maka kita juga masih bulatkan yes. Dan yang ketiga juga seperti itu. Jadi, dengarkan pernyataannya dengan benar, kemudian kalian bisa menjawabnya dengan benar. D. Listen and circle yes or no. 1. The toilets are beside room 1A. 2. The laboratory is beside room 2C. 3. The teacher's office is beside room 1C. 4. Room 1A is opposite room 2C. 5. The teacher's office is in front of room 2A. 6.
Room 1A is opposite room 1B. 7. Room 2B is between room 2A and the toilets. 8. Room 1A is between the toilets and room 2A. 9. Room 2A is between room 2B and the infirmary. 10. Room 1B is beside room 2B. E. Listen and talk. Excuse me, where is the laboratory? Laboratory? It's beside the principal's office, opposite the toilets. Thank you. Never mind. Nah, kita baru saja mendengarkan short dialog, percakapan singkat, di mana ada seorang anak dan ada seorang guru. Jadi, si anak bertanya, "Excuse me, where is the laboratory?" Si anak bertanya, di manakah ruang laboratorium? Kemudian, gurunya menjawab, "Laboratorium, it's beside the principal's office." Jadi, di samping ruang kepala sekolah. Opposite, berhadapan dengan toilet. Opposite itu berhadapan, ya. Nah, kemudian si anak laki-laki itu menjawab, "Thank you, terima kasih." Kemudian yang gurunya menjawab, "Never mind, tidak apa-apa." Nah, sekarang tugas kalian yaitu membuat percakapan yang singkat ini sesuai dengan gambar yang ada di bawah sini, yaitu principal office, canteen, computer. Jadi tinggal kalian gantikan, "Excuse me, where is the principal office?" Nah, nanti kalian tinggal jawab sesuai dengan letak principal office pada map school yang ini. Kemudian, kalian ganti selanjutnya dengan canteen, dan yang terakhir dengan computer room. I think enough for our lesson today. Nice to meet you. See you in the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.